Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan. Manchos, the king of the track. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Sobat RH sekalian, dalam video sebelumnya atau video yang lain kita sudah membahas mengenai pertemuan Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith ya. Dan ini kita ingin memperlihatkan videonya yang diambil dari channel lain yang memang biasa kita bekerja sama ya. Tidak soal karena sesama channel perjuangan atau pejuang itu saling support ya. Jadi video awal ketika pertemuan yang mengharukan ya, saya paham betul bagaimana hormatnya Habib Bahar bin Smith terhadap Habib Rizik ya. Ini Habib Bahar bin Smith ini adalah orang yang barangkali tidak mudah mendengarkan omongan siapapun. Nah, ulama yang dia sangat dengarkan konon adalah Habib Rizik Syihab. Karena apa? Ya pada suatu kesempatan seperti yang pernah saya sampaikan pada video yang lain, dia mengatakan bahwa ketika dia menghadapi masalah ya, Habib Rizik Syihab lah yang membela dia. Itu penting ya. Jadi jasa itu bisa dibawa sampai mati. Nah, karena itu dia mengatakan nggak mau dia kalau tidak apa tadi ya dalam ceramahnya nanti ya, kalau bukan karena Habib Rizik nggak mau dia. Maksudnya nggak mau dia berceramah atau menyampaikan sepatah dua patah kata atau apapun. Jadi memang saling hormat menghormati antar ulama ya, antar manusia itu penting. Kita merasakan kesejukan karena sesungguhnya kan kita ingin kembali kepada yang menciptakan kita dengan dengan berjamaah ya, bukan bersendirian. Makanya dekat kepada ulama itu penting. Apakah ulama itu tidak memiliki kelemahan? Banyak kelemahan. Mereka juga human, mereka juga manusia ya. Tetapi yang penting in general kalau saya adalah mereka bukan perampok uang negara. Mereka tidak menjual agama untuk mencari penghidupan yang enak. Mereka mengambil resiko untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkarnya. Dan mereka dipenjara sudah membuktikan karena hal tersebut. Jadi saudara sekalian, memang ada kasus-kasus di mana Habib Bahar ya ditahan karena dia membela kehormatan dirinya karena istrinya diganggu oleh seorang taxi driver misalnya, seorang Grab online gitu ya atau taksi online. Tetapi sebenarnya menurut apa yang pernah disampaikannya sebenarnya sudah damai, tidak ada masalah. Bahkan yang bersangkutan sudah menjadi muridnya, tetapi sengaja kemudian pihak yang berwenang mengungkit-ungkitnya untuk diperkarakan hal ini. Sama seperti Habib Rizik misalnya, wah itu para buzzer mulai itu mencari lagi kelemahannya, kira-kira bagaimana caranya untuk diperkarakan kembali. Apalagi ada yang mengatakan ya, sampai jumpa di 2016 ketika ternyata Habib Rizik di 2026. Karena skenario dia adalah
Habib Rizik itu ditahan selama 6 tahun, dihukum selama 6 tahun sesuai dengan tuntutan. Tuntutannya kan 6 tahun memang. Jadi kalau misalnya dia dipenjarakan 2020, 6 tahun kan baru 2026. Pikiran dia nggak menghitung remisi, dia nggak menghitung remisi hari raya, ya, remisi kemerdekaan, kemudian bebas bersyarat gitu. Pembebasan bersyarat dan lain sebagainya, sehingga Habib Rizik bisa keluar pada tahun ini 2022 bukan 2026. Habib Bahar pun ternyata dengan skenario dipaksakan 5 tahun, ternyata cuma divonis 6 bulan setengah, 6 bulan 15 hari di pengadilan negeri, dan kemudian vonis dikuatkan menjadi 7 bulan, tapi dia diperintahkan untuk bebas. Nah, ini adalah hal-hal yang menggembirakan, walaupun saya tahu dari sisi materi, nothing materi mereka. Karena satu dihukum karena protokol kesehatan, kemudian dianggap menyebarkan berita bohong karena bilang sehat, ya. Itu subjektivitas, ya. Orang bilang sehat baru kali ini dipermasalahkan, dianggap memunculkan keonaran. Habib Bahar juga dianggap menyebarkan berita bohong terkait KM50 dan terkait dengan sebab ditahannya Habib Rizik bin Syihab. Ya. Jadi saudara sekalian, ini adalah kasus-kasus minor yang dipaksakan untuk dikerjakan agar orang-orang yang kritis ini kemudian bisa dipenjarakan. Saya berharap bahwa tidak ada lagi rekayasa-rekayasa seperti itu, ya. Kalau mau dipenjarakan, penjarakanlah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Brigadir Ricky Rizal gitu. Kemudian juga satu lagi, siapa lagi? Yang terlibat obstruction of justice. Karena kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang sesungguhnya jahat. Ya, kejahatan mereka menghilangkan nyawa orang lain, dan mereka menyampaikan berita bohong dengan tujuan jahat dan motif jahat. Bahkan tega-teganya ingin mengorbankan seorang Barada misalnya. Sementara apa yang dilakukan Habib Bahar, Habib Rizik itu sangat minor, ya, pelanggaran biasa saja. Termasuk apa yang dilakukan Munarman. Ingat, Munarman itu dipenjara bukan karena terbukti melakukan tindak pidana teroris, karena dia dianggap menyembunyikan informasi. How come? Padahal kegiatan itu sendiri adalah terbuka, bahkan ada polisi di situ. Jadi semoga tidak banyak lagi korban, termasuk Edi Mulyadi misalnya, ya, orang yang mengkritik pemerintah dan mengatakan jin buang anak, tiba-tiba sekarang dituntut 4 tahun penjara. Mudah-mudahan hakimnya juga adil, jujur, ya, hanya dihukum sesuai dengan kebiasaan, ya, 7 bulan misalnya, atau sesuai dengan masa hukumannya, agar katakanlah walaupun ini tetap tidak adil, tetapi jauh lebih baik ketimbang hukuman-hukuman yang nggak masuk akal. Yang paling tidak masuk akal tentu kepada Habib Rizik, 4 tahun kemudian didiskon menjadi 2 tahun. Saudara sekalian, mudah-mudahan Habib Bahar tidak terjerembab lagi karena kita tahu ini orang pernyataannya selalu keras, ya. Sebenarnya intonasi bicaranya saja yang sangat keras. Apa yang dia sampaikan sebenarnya kan fine-fine saja. Saya ingin buktikan bahwa saya tidak bohong dan lain sebagainya. Itu bukan sebuah pernyataan yang katakanlah terlarang, ya biasa saja, karena sebagai seorang yang dituduh, ya dia ingin membuktikan bahwa apa yang dikatakannya benar, kan itu common sense saja. Nah, silakan saksikan apa yang disampaikan Habib Bahar, ya, yang sudah dikeluarkan atau viralkan oleh channel-channel yang lainnya. Itu saja saudara sekalian, saksikan dan kemudian dengarkan lagu Pemimpin Adil setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Saya bersyukur kepada Allah kalau kasus ini memang kasus KM50. Kenapa? Nanti di persidangan akan saya bongkar bahwasanya apa yang saya sampaikan itu benar. Saya bukan berbohong. Akan saya sampaikan, akan saya buktikan bahwasanya apa yang saya sampaikan tentang KM50 dan tentang beliau Habib Rizik dipenjara karena maulid itu benar adanya dan bukan bohong atau berita hoax. Untuk kita
pesan dakwahnya, pesan hikmahnya, pesan memberi semangatnya. Mudah-mudahan Habib Bahar senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam setiap langkah dakwahnya. Shallu 'alan nabi. Jamaah harap duduk, ya, jangan ada yang berdiri, mohon untuk tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Salaman wa tahiyatan wa takriman wa tashrifan. Ya abuya والدنا وحبيبنا الإمامنا الحبيب محمد رزيق بن حسين بن شهاب حفظه الله في كل حياته ولجميع الحبايب والعلماء الحاضرين. Saya cinta yang saya muliakan, guru saya, orang tua saya, teladan saya, pedoman saya, imam saya, Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Amin. Allah permudah segala urus akhirat beliau. Amin. Allah perkuat langkah kaki beliau. Amin. Sehingga selalu bisa memimpin kita dan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya cinta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai beserta seluruh hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha lemah, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang kuat dan yang perkasa selain Allah lemah. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang tersembunyi, buta terhadap warna-warna yang tidak tampak. Dialah Allah yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh, terhadap suara-suara yang tersembunyi, tuli terhadap suara-suara yang jauh, dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu. Yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan adanya Allah, hidupnya Allah, wujudnya Allah, kekal abadi, tidak akan pernah tiada, musnah, hancur dan binasa. Dan dialah Allah yang dimana pada kesempatan yang mulia ini Allah menggerakkan hati kita menggerakkan langkahan kaki kita, sehingga kita duduk di ini majelis yang penuh dengan kasih sayang Allah, penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yakni majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita yang duduk di sini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kita duduk di sini berkumpul bersama para ulama, berkumpul bersama orang-orang soleh. Jangankan ketika kita masih hidup berkumpul bersama para ulama. Dalam satu kitab diceritakan, dulu di Zambal yang di pemakaman para aulia, di situ dimakamkan Bagi Muhammad dan Muhammad bin Ali Ba'alun. Banyak para habaib, para salafun soleh. Dulu ada satu orang fasik, dia suka berbuat dosa. Dia dimakamkan di pemakaman umum tidak mau terima. Akhirnya oleh keluarganya dimakamkan di samping tembok Zambal. Singkat cerita, ada satu wali bermimpi. Di dalam mimpinya, ini orang fasik sedang disiksa oleh Allah, sedang disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir, diazab karena dia ahli maksiat. Ketika dia sedang diazab, ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir,
Tiba-tiba Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau adalah seorang ulama besar, yakni qudwatul muhaqqiqin, tajul a'immatil 'arifin. Beliau adalah datuknya Segaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Attas, Al-Ishaq dan lain-lain. Beliau adalah seseorang yang pada umur 7 tahun pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salat. Beliau adalah orang yang selama 33 tahun tidak tidur. Ditanya, Imam, kenapa kau tidak tidur? Bagaimana aku bisa tidur? Setiap aku melihat ke kanan, aku melihat surga. Setiap aku melihat ke kiri, aku melihat neraka. Setiap aku melihat ke atas, aku melihat arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dimakamkan di sana. Singkat cerita, ketika orang fasik ini sedang diazab oleh Munkar Nakir, Faqih Muqaddam bangun dari kuburnya, masuk ke kuburnya ini orang dan berkata, ya Munkar wa Nakir, wahai Munkar Nakir, pergi, jangan kau siksa ini orang, jangan kau azab ini orang. Kenapa? Kau azab dia, kau siksa dia, kau pecut dia, teriakan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi Munkar Nakir, orang tersebut tidak jadi disiksa hanya karena kuburnya dekat dengan kubur orang soleh. Kuburnya dekat dengan kuburnya ulama. Dia bukan semasa hidupnya dekat dengan ulama, udah mati baru dekat sama kuburnya aja dekat, tapi mendapatkan syafaat. Maka bagaimana pada sore hari yang mulia ini kita duduk di sini berkumpul bersama para alim ulama, bersama para habaib khususnya guru kita Habib Muhammad Rizik Hussein Syihab. Saudara-saudara, sedikit saja ingin saya sampaikan. Ini pun saya hanya intiqalul amr dari beliau. Kalau bukan dari beliau, saya tidak bakal mau. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pertama kali tanggal 3 Januari, saya baru keluar 1 bulan. Dulu saya baru keluar 2 hari, dibawa ke Gunung Sindur, dibawa ke Nusa Kambangan. Bebas 2021, baru 1 bulan bebas, masuk lagi. Tanggal 3 Januari. Ketika saya masuk, saya tidak tahu kasusnya kasus apa. Akhirnya ketika pengacara bilang, kasusnya kasus KM50. Apa saya bilang? Alhamdulillah. Loh, kok Alhamdulillah? Ya Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah kalau kasusnya memang kasus KM50. Kenapa? Nanti di persidangan akan saya bongkar bahwasanya apa yang saya sampaikan itu benar. Saya bukan berbohong. Akan saya sampaikan, akan saya buktikan bahwasanya apa yang saya sampaikan tentang KM50 dan tentang beliau Habib Rizik di penjara karena maulid itu benar adanya dan bukan bohong atau berita hoax. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bongkar semuanya, saudara-saudara. Mulai dari saksi-saksi. Pertama, saksi-saksi yang dihadirkan adalah para kiai-kiai. Kiai-kiai dihadirkan, yang dimana di situ mereka merasa tidak merasa kami sebagai ulama merasa tersinggung dengan pernyataan Habib Bahar bahwasanya Habib Rizik dipenjara karena maulid. Karena banyak kok yang bikin maulid seakan-akan Habib Bahar hanya menonjolkan satu sosok saja. Siapa itu? Itu Habib Rizik. Jadi seakan-akan Habib Bahar mengkultuskan cucu Nabi Muhammad, itu Habib Rizik Hussein Syihab. Karena yang Habib Bahar bahas dalam ceramah hanya Habib Rizik saja. Dan itu pernyataan seorang doktor, pernyataan seorang profesor, seorang doktor profesor, tapi otaknya dangkal kalau berpikir seperti itu, saudara. Kenapa dangkal? Ceramah saya membahas Habib Rizik, kata dia, mengkultuskan. Ceramah saya membahas Habib Rizik, katanya saya hanya mengkultuskan satu ulama saja. Padahal yang membedakan tidak ada Arab. Dia bawa Arab, tidak ada Arab, tidak ada ini, semua sama di mata Allah. Dia bawa ayat inna akramakum minallahi atqakum. Kalimatul haq uridu bihal batil. Akhirnya di situ ketika itu si kiai ini tidak hadir. Padahal saya berharap dia hadir. Akhirnya hadir kiai lain, saya bertanya, wahai kiai, saya mau tanya sama kau. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkatil Mubarakah. Sesungguhnya masjid rumah ibadah pertama yang Allah letakkan bagi manusia yaitu adanya di Makkah yang penuh dengan keberkahan. Adanya di Mekah yang penuh dengan keberkahan. Apakah ketika Allah mengatakan Mekah penuh dengan keberkahan berarti Allah mengkuduskan Mekah? Apakah berarti tempat-tempat ibadah yang lain tidak mulia? Jadi
ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan.